Halo, nama saya Widya. Saya orang tua dari Alvaro Daniel Sardo Lumban Tobing yang saat ini sekarang bersekolah di Happy Holy Kids Kedoya, kelas TKB. Jadi awalnya itu Alvaro pada saat 3 tahun, kita agak bingung kenapa anak ini belum mulai berinteraksi melalui komunikasi. Jadi kita lihat apa yang dia mau itu cenderung tarik tangan, minta sesuatu itu hanya bisa menarik tangan dan menunjuk. Sampai akhirnya kita berada di titik yang sepertinya anak ini harus kita bawa ke dokter tumbuh kembang untuk menanyakan apakah tumbuh kembangnya ini normal atau ada yang harus diperbaiki. Jadilah kami pergi ke beberapa dokter tumbuh kembang, juga psikolog dan psikiater anak. Dan anak kami dinyatakan ada sindrom autism. Jadi di situ saya merasa sebagai orang tua ya saya denying, karena menurut saya sudah melakukan yang terbaik untuk anak. Awalnya saya pikir dia speech delay karena bingung bahasa, di mana dia banyak mengkonsumsi tontonan dalam bahasa Inggris, main iPad. Nah, lalu di rumah ternyata orang rumah itu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi awalnya saya berpikir anak saya ini speech delay, dan saya masih percaya akan hal itu. Saya nggak mau mempercayai pernyataan dokter bahwa dia memiliki spektrum autism. Dan akhirnya kita coba beberapa klinik terapi, cuman ternyata pas saya lihat hasilnya tidak begitu memuaskan, dalam artian perkembangannya lambat sekali. Lebih banyak anak ini bosan atau menangis pada saat mau memulai kelas terapi. Akhirnya kita putuskan untuk mencari lagi yang terbaik, sampai pada titik kita menemukan Happy Holy Kids Kedoya. Saya tahu dari salah satu teman saya karena saya ketemu dengan anaknya, di mana anaknya tuh sudah berkomunikasi baik sekali, menegur saya, dan saya sempat kaget. Saya tanya maminya, anakmu sekolah di mana? Lalu maminya bilang sekolah di Happy Holy Kids, itu ada belajar sekaligus terapi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk coba datang ke sini. Saya ketemu dengan psikolognya di sini, lalu kita berbincang-bincang dan anak saya dites. Ternyata anak saya bisa masuk ke regular class, yaitu Happy Holy Kids Kedoya, dan harus ada terapi beberapa yang diambil untuk membantu supaya dia bisa lebih lancar berbicara, behaviornya lebih baik, tumbuh kembangnya lebih baik sesuai sama harapan kita sebagai orang tua Alvaro. Lalu kita coba masuk, dan Alvaro ini pada saat masuk usianya 4 tahun. Awalnya saya agak takut karena sebelumnya dia sudah pernah sekolah, itu adalah sekolah umum biasa, dalam artian satu kelas itu agak crowded, 20-25 anak. Tapi ternyata selama setahun di sana saya ngelihat anak saya ini kayak dikucilkan. Terus karena dia belum bisa berkomunikasi dengan jelas, jadi segala sesuatu yang dia mau itu kalau tidak tercapai, dia cenderung lebih mudah emosi. Pada saat saya tahu ada sekolah Happy Holy Kids ini, saya memutuskan untuk sudah saya coba di sini. Saya lihat perkembangannya, dan ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Perkembangan yang saya lihat di Alvaro itu luar biasa maju sekali, karena harapan saya tadinya anak ini mampu berkomunikasi 2 arah dengan baik. Tapi ternyata lebih dari itu yang saya lihat berkembang di dalam diri anak saya. Dia sekarang sudah lebih kompetitif, dia komunikasinya baik, terus dia sudah bisa komplain kalau dia tidak suka, dan dia suka sama sesuatu yang dia mau, dia sudah meminta dengan komunikasi verbal yang baik. Lalu dia pun mau ikut aktivitas yang saya pikir dia nggak bisa, dia nggak mampu, ternyata dia mampu. Dia mau ikut lomba-lomba. Jadi apa yang saya rasakan
itu nggak pernah kebayang di saya. Semuanya itu kayak luar biasa lah. Pokoknya guru-gurunya di sini semuanya support luar biasa. Ada apapun yang terjadi, mereka selalu open sama saya. Teman-temannya pun semuanya saling pengertian. Orang tua yang ada di sini pun saling pengertian. Saya bersyukur banget karena Tuhan kasih saya kesempatan untuk tahu sekolah ini dan menempatkan anak saya di sini, sehingga sekarang dia sudah berkembang pesat sekali sesuai dengan apa yang kami harapkan. Semoga nantinya Alvaro bertumbuh lebih baik lagi. Saya sangat merekomendasikan Happy Holy Kids untuk mami-mami dan daddy yang struggle dengan tumbuh kembang anak saat ini, karena kita nggak pernah tahu segala sesuatu itu ternyata bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak kita. Saya percaya banget bahwa sekolah ini bisa menuntun dan bisa membantu kekhawatiran kita. Cuman ya intinya kita juga harus ikut support, ikut aktif dalam mendukung anak-anak kita yang dipimpin dan dibimbing oleh guru serta staf pengajar yang ada di Happy Holy Kids. Jadi terima kasih Happy Holy Kids, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah membimbing, juga untuk terapis dan untuk semua yang boleh ada dalam proses belajar mengajar anak-anak serta aktivitas yang mereka lakukan banyak sekali yang saya nggak lihat ada di sekolah lain. Pesan saya untuk orang tua lain yang memiliki case sama seperti saya atau even punya kekhawatiran yang sama akan tumbuh kembang anak sekarang, jangan patah semangat, kita sama-sama berjuang karena kita bekerja juga untuk anak. Jadi segala sesuatu yang anak perlu kita cari jalan keluarnya, semua pasti ada jalannya. Dan lebih mendekatkan diri dengan anak, berkomunikasi intens karena anak itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi mami and daddy semangat terus ya. Nama saya Budira Lumban Tobing, ayah dari Alvaro Daniel Sardo Tobing, murid TKB dari Happy Holy Kids Kedoya saat ini. Saya mau cerita sedikit tentang kondisi anak saya di awal-awal sebelum kita menyekolahkan anak kami di Happy Holy Kids Kedoya. Kondisinya sebenarnya seperti tadi juga istri saya sudah menjelaskan, kita melihat ada sesuatu yang tidak seperti anak lainnya di anak kami Alvaro Daniel, di mana dia pada saat hendak mengutarakan niatnya tidak melalui bicara tapi melalui gerakan, which is ini kok tidak seperti anak yang lain. Dan akhirnya kita sepakat mencoba membawa ke dokter psikolog dan melakukan pengetesan. Di dokter yang pertama di analisa anak saya mengalami autism ringan. Terus terang saat itu saya sangat-sangat terpukul karena masa sih anak saya mengalami hal seperti ini. Dan saya langsung bilang ke istri saya nggak percaya dokter yang itu, kita cari dokter lain. Dan betul kita cek ke 2 dokter lain, malah 3 psikolog waktu itu, dan ketiga-tiganya menunjukkan hasil analisa yang sama. Dan kita menyadari bahwa memang anak kami ada hal yang perlu dibantu seperti itu. Jadi sebelum akhirnya kita sekolahkan di salah satu sekolah TK waktu itu, Alvaro juga sudah kita masukkan di beberapa konsultasi maupun praktek di sekolah psikologis di daerah Radio Dalam sana. Terus terang di awal-awal terapi ini
hati saya itu belum menerima. Jadi kunci di permasalahan seperti ini sebenarnya sesudah saya flashback 3 tahun terakhir adalah bagaimana orang tua menerima kenyataan yang ada dan melihatnya secara positif, jadi bukan negatif. Karena kalau kita melihat negatif, denial, yang ada apapun terapi yang anak kita lakukan, kita tidak akan melihat sesuatu yang positif di sana. Dan ini terus terang saya baru menyadari ini di 2 tahun terakhir. Di tahun pertama saya terus terang masih cuek, oke diantar. Cuman begitu tahun kedua mulai terasa waktu, terutama pada saat dia join di salah satu TK swasta waktu itu, hampir 3 kali dalam seminggu gurunya melaporkan bahwa anak kami ini melakukan kekerasan terhadap temannya, dan ini semakin worrying. Berarti apa yang kami lakukan berarti belum seperti seharusnya ini. Ini harus ada improvement yang harus dilakukan. Dan istri saya waktu itu mendengar, dapat cerita, dan dia melihat bukti dari anak temannya yang mempunyai permasalahan yang mirip, di mana dulunya juga disekolahkan di TK yang sama, tetapi setelah dipindahkan ke sekolah Happy Holy Kid Kedoya, katanya berubah total dan anaknya proaktif. Dan saya langsung setuju dengan istri saya untuk kita pindahkan saja Alvaro ke Happy Holy Kid Kedoya. Dan terima kasih buat Tuhan, memang kita melihat di awal-awal perkembangannya langsung terlihat, di mana fokus kita di awal tuh memang waktu itu adalah tentang perilaku kekerasannya. Jadi dia terkadang merasa itu normal, tapi temannya merasa itu sakit. Dia tidak bisa ngerem tindakan kekerasannya. Nah, ini yang saya lihat di 6 bulan pertama langsung terlihat bedanya, di mana dia bisa mulai ngerem tindakannya dan tidak cenderung kasar lagi terhadap temannya. Ini suatu hal yang saya lihat baiknya ataupun bagusnya Happy Holy Kid Kedoya. Dan satu lagi yang seperti saya bilang tadi, dengan menerima kondisi anak kita juga jadi ikut proaktif melihat perkembangannya. Jadi saya sebagai orang tua, saat saya ada waktu, saya selalu melihat hasil feedback dari terapis setiap hari, dan saya baca dengan teliti. Dan sering saya paling nggak 3 kali dalam seminggu menuliskan saran. Ini tolong anak saya diimprove di sisi sini, diimprove di sisi sini. Dan satu hal yang positif dari Happy Holy Kid Kedoya adalah saran saya itu benar-benar dilakukan dan saya rasakan manfaatnya. Contoh yang paling saya lihat adalah saya melihat laporannya Alvaro sudah mulai tidak takut melintasi ketinggian, tidak takut loncat seperti itu. Tapi waktu saya ajak berbicara dia masih cenderung pasif. Nah, itu saya tuliskan, bisakah dibantu agar dia bisa lebih aktif berbicara, respon terhadap omongan, dan tidak cenderung diam. Dan itu saya lihat dalam 3 bulan hasilnya terlihat. Jadi setiap saya ada waktu antar jemput anak saya berusaha komunikasi dan dia respon dengan baik. Dia cerita apa yang dilakukan setiap hari di sekolah, which is itu nggak pernah sama sekali sebelumnya gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang saya lihat menjadi pembeda buat Happy Holy Kid Kedoya. Dan poin yang tadi saya sebutkan tentang menerima itu akan sangat membantu kami sebagai orang tua melihat progres anak kami, bahwa dengan saya menerima kondisinya, saya menjadi tahu bahwa memang anak saya ini ada perubahan, dan saya juga tahu kita pengen kemana dia berubah. Jadi kita punya rencana yang itu kita komunikasikan dengan terapis yang ada di Happy Holy Kid Kedoya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak buat Happy Holy Kid Kedoya atas segala upaya dan
terapi yang dilakukan terhadap anak kami buat para guru, para terapis, buat kepala sekolah yang ada di Happy Holy Kid Kedoya juga. Saran kami buat para orang tua yang lain, seperti yang saya sebutkan tadi, masalah ini memang real. Kuncinya paling utama menurut saya adalah bagaimana kita menerima kondisi itu, melihatnya secara positif, dan bekerja bersama dengan para terapis ataupun guru yang kita pilih. Misalnya seperti sekolah Happy Holy Kid Kedoya menjadi terapis yang akan membantu tumbuh kembang anak kita.